Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama aku di sini Aaron RZ. Oke, jadi untuk video kali ini gue pengen sharing pengalaman gue nih pakai si Seberol ini yang ternyata sudah 6 tahun ya. Gue waktu itu beli 2016 bulan November 2016. Sekarang udah Februari 2022, udah 6 tahun. Dan buat teman-teman yang mungkin masih mencoba melirik si Seberol ini, kira-kira masih worth it gak sih kalau dia dicari di 2022 ini? Di samping banyak motor baru yang udah bermunculan dengan power teknologi yang lebih hebat tentunya. Langsung aja kita bahas yuk. Oke, yang mau aku bahas sih sebenarnya lebih ke plus minusnya ya si Seberol ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih mau mencari, sebenarnya aku udah bikin sih hal-hal apa aja yang harus dibeli di Seberol ini. Gue ada sempat bikin videonya di awal gue beli ini motor. Terus juga setelah sekian tahun pemakaian, gue udah lama lagi nggak bahas nih motor. Dan kali-kali kita bahas motor sendiri lagi ya, udah lama soalnya kan nggak bahas. Oke, jadi yang pertama itu untuk motor gue ini, plusnya sebenarnya satu, dia masih enak dipakai. Secara body juga enteng. Terus juga handlingnya bagus. Kenapa nih? Ada apaan tuh? Ya, secara handling dia bagus, terus juga secara bodinya juga ramping, parkir di mana-mana juga nggak terlalu pusing ya. Bahkan sama motor-motor sekarang tuh kayaknya motor gua tuh jadi berasa kecil banget gitu, karena motor-motor sekarang rata-rata udah gede-gede. Contoh kayak NMAX aja tuh, nah itu yang depan yang warna merah ini tuh bodinya sama gua gedean dia, beratnya pun beratan dia gitu kan. Waktu itu gua udah pernah sempat bikin juga untuk tes ride-nya, kan bisa cek videonya. Jadi secara plusnya tuh dia spare part juga dia bisa dibilang masih cukup gampang untuk dicari. Dalam arti kata spare partnya nggak yang bener-bener ribet ya. Nah itu masih oke. Gue juga ada beberapa bikin video juga untuk service Seberol itu. Hampir semua part yang gue beli itu adalah part dari motor lain, dari Honda lain kebanyakan. Jadi masih bisa dibilang ini masih terjangkau lah, harganya nggak terlalu mahal. Walaupun mereka yang bilang spare partnya ini mahal, yes mahal kalau aslinya. Tapi kalau misalkan kalian mau beli substitusinya pun bisa dibilang ini masih lumayan banyak gitu. Harganya pun murah. Sekarang kalau gue lihat harusnya sekitar 10-11an mungkin ya, atau mungkin ya tergantung kondisi sih. Cuma kalau secara pajak itu murah, karena pajak gue itu nggak sampai 300.000 sebulan sekarang. Setahun mahal banget buset. Setahun itu nggak sampai 300.000, jadi murah. Oke, itu adalah plusnya. Terus langsung kita ke satu lagi. Perawatannya tuh nggak terlalu susah. Sejauh ini dari motor gue ini ya, yang gue ganti itu kebanyakan gue dapat juga di YouTube. Jadi kebanyakan itu dia cuman ya sekedar servis standar lah ya, kayak contoh paling kalian bersihin filter udara, terus juga cek rantai, kemudian juga ban, kampas rem gitu-gitu doang sih kebanyakan sih. Sama oli, sama cek berkala juga untuk air radiatornya ya. Kotaknya yang di bawah itu, di bawah jok, cek itu aja sih udah. Sebenarnya perawatannya pun nggak sulit gitu. Kalau kalian nggak geber-geber, nggak aneh-aneh, nggak masalah harusnya. Karena motor gue ini pun ya gituan masih berjalan lancar. Dulu ke awal beli juga sering ngebut-ngebutan, ngasih Nora dengan motor 150. Tapi sekarang udah lebih ke santai aja lah ya, nggak usah ngebut-ngebut, udah capek juga. Ingat umur makin bertambah tua. Jadi ya gitu deh, secara perawatan pun nggak sulit gitu. Nah sekarang kita langsung aja bahas ke minusnya. Nah ini yang kalau kalian perhatikan, ini jujur ya, karena memang gue pakai motor gue sendiri, jadi nggak ada untungnya juga gue melebih-lebihkan atau menutup-nutupi motor gue ini. Oke. Yang pertama motor gue ini satu, kalau motor gue ya itu borosnya minta ampun. Menurut gue ini termasuk boros ya, karena gue waktu itu pernah nyoba ngitung, bahkan sampai pakai alat sekalipun, kalau nggak salah tuh 1 liter cuma sekitar 20 kilo lebih dikit lah. Awal-awal beli mungkin bisa 27 atau hampir 30, tapi karena ya termakan usia juga, gue juga belum banyak servis juga yang berhubungan sama konsumsi bensin di motornya. Jadi ya 1 liter itu sekitar 20-an lah, 22, 23 gitu. Gue ke kantor tuh sekitar ya kurang lebih 50 kilo sehari. Jadi
Jadi kalau misalkan bensin itu 50.000, kalau pakai Pertalite aja ya 50.000, kayak Pertalite itu kan sekitar 6,5 liter. Itu cuman ya jatuhnya tuh sehari itu bisa seliter habis lah gitu. Seliter seliter lebih dong, 2 liter, 2 liter bahkan. Sehari itu 2 liter kasarnya lah. Itu udah gua estimasiin sehari 2 liter habis. Jadi kalau misalkan kalian beli Pertalite aja 50.000 yang 6,5 liter, itu 3 harian tuh udah 3 hari lah udah habis kasarnya. Setengah liternya buat cadangan lah, jangan itu. Gitu. Jadi pertama dia boros. Itu pertama. Yang kedua, ini problem yang gue alami di motor gue itu adalah ketika dia satu hari nggak diajak jalan, langsung ngambek biasanya dia. Jadi kalau misalkan kadang kalau Sabtu nggak dipakai ya kan, Minggu baru dipakai, itu kadang dia suka ngadat. Jadi starter nih nyala gitu, tapi kalau nggak langsung digas dia langsung mati mesinnya, dan itu mesti disetut dulu, didorong dulu. Apalagi kalau udah 2 hari, wah tuh lebih ngambek lagi deh. Tapi biasanya kalau udah sekali nyala dia udah lancar lagi sih. Emang cuman masalah sepele sih, cuman ya kadang kalau lagi buru-buru tetap aja kan capek, mesti dorong dulu gitu. Jadi kalau motor ini sehari 2 hari nggak kalian pakai sama sekali gitu ya, bahkan dipanasin pun enggak, nah itu dia kadang kumat tuh. Starter cek greng nyala, tapi habis itu nggak lama langsung mati, beberapa detik kemudian langsung mati kalau nggak langsung kalian gas gitu ya. Sama koplingnya nih juga nih, koplingnya juga kadang ini cepet banget mau habis, padahal ini koplingnya asli loh, original CBR no KPP, 150.000. Sekarang udah nggak dapet sih kayaknya sih. Itu sih minusnya. Sama apa lagi ya, paling kalau misalkan mesin, kalau kalian udah agak lama nggak ganti oli, dia agak kasar. Terus juga suaranya berasa agak kasar, suaranya greng-greng gitu, agak kasar. Terus sama tarikannya agak lambat sih. Sama paling kalau misalkan dia kalian ngegasnya nggak pas, itu kalau kalian narik gasnya itu nggak pas gitu ya, terlalu cepat digas atau mungkin terlalu lama, itu dia entah agak ngempos atau memang dari tenaganya udah kurang gitu. Tapi kalau pas kalian ngegasnya pas nih, narik gasnya set, misalkan mau sampai 8.000 apa 10.000 rpm, itu tetap naiknya oke sih. Tapi secara akselerasi, kalau kalian ngegasnya lagi nggak pas nih, kok kadang gitu, kalau lagi mau ngebut nih disentak nih, kadang bisa jadi lama gitu naiknya. Atau kayak memang dari mesinnya juga sih. Jadi overall sih selama 6 tahun ini gue fine-fine aja makin di motor, dan secara jujur sih gue juga nggak ada pemikiran buat ganti motor juga sih. Malah lebih pengen direstorasi lah, jadi spare part yang lebih ori gitu kan, ganti-ganti satu-satu, terus dirapihin ya, restorasi ke motor yang kinclong lah, biar kelihatan lebih bagus gitu kan. Jadi teman-teman, untuk video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka videonya, kalian bisa like, bisa share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ingin dapatkan video terbaru dari gua, kalian bisa subscribe dan cek ada beberapa playlist yang gua udah bikin di video gua seputar tutorial motor kopling, seputar cyber all juga, servis-servisnya. Ada juga event-event yang gua datangin, dan ya beberapa vlog random lah di channel gue ini. Oke, see you next time teman-teman, and have a nice day. Bye bye.